Assalamualaikum teman-teman, saya Nuripah, perwakilan dari kelompok 1 kelas 11C akan mempersembahkan drama yang berjudul Keong Emas. Alkisah di kerajaan Daha, hiduplah seorang raja bersama kedua putrinya yang sangat cantik jelita, yaitu Chandra Kirana dan Dewi Galuh Ajeng. Pada suatu hari, raja mengabarkan akan menikahkan salah satu putrinya dengan Raden Induk Kertapati dari kerajaan Kahuripan. Spoilernya sampai sini aja teman-teman. Yang penasaran, tonton terus video ini. Putri-putriku, kemarilah. Ada apa ayahanda? Apakah ayahanda memanggilku juga? Iya putriku, ada pemberitahuan yang sangat penting. Raden Induk Kertapati dari kerajaan Kahuripan akan datang lusa. Lalu, apa hubungannya dengan kami, ayahanda? Ayah sudah membuat perjanjian dengan ayah dari Raden Induk Kertapati bahwa ayah akan menikahi salah satu putri ayah dengan Raden Induk. Siapa di antara kami yang akan dinikahkan dengan Raden Inu, ayah? Kami telah memutuskan bahwa Chandra Kirana yang akan menikahi Raden Induk Kertapati, dan keputusan ini tidak bisa diganggu-gugat. Maaf ayahanda, Galuh ingin pergi ke belakang. Permisi. Terima kasih ayahanda, Kirana senang sekali. Sama-sama anakku, mari kita persiapkan segala sesuatunya. Sementara Dewi Galuh merasa iri dengan Kirana yang bernasib baik dan akan menikah dengan Inu Kertapati. Niat jahat untuk mencelakai Kirana pun terbesit di pikirannya. Ia pun mendatangi sebuah gubuk milik nenek sihir. Permisi, apa ada orang di dalam? Apa yang kau butuhkan, gadis manis? Aku membutuhkan bantuanmu. Tolong bantu aku. Kamu ingin aku melakukan apa? Aku ingin kamu menyihir Chandra Kirana menjadi sesuatu yang menjijikan. Yang jelas, aku ingin Chandra Kirana menderita. Baiklah, aku akan menyihir Chandra Kirana sehingga dia tidak dapat bertunangan dan menikah dengan Raden Inu. Terima kasih atas bantuanmu. Senang bekerja sama dengan nenek sihir sepertimu. Ini uang sebagai imbalannya. Sekarang, aku akan mempersiapkan kutukan untuknya. Kutunggu kabar baik darimu, nenek sihir. Keesokan harinya, Chandra Kirana pergi ke pasar membeli keperluan untuk menyambut kedatangan Raden Inu Kertapati. Sepulang dari pasar, Kirana melewati sebuah sungai. Di sungai tersebut, Kirana dihadang oleh seorang perempuan tua yang buruk rupa. Perempuan tua itu adalah nenek sihir yang diperintah oleh Galuh untuk menyihir Kirana. Chandra Kirana, kelihatannya kamu sangat senang hari ini. Siapa kamu? Diam! Aku kesini untuk menyihirmu menjadi keong, Kirana. Kenapa kamu ingin menyihirku? Apa salahku? Saudaramu yang menyuruhku untuk menyihirmu. Galuh, tidak mungkin. Kau pasti berbohong. Sudah, jangan banyak omong. Terima saja nasibmu. Tidak! Kamu hanya akan menjadi manusia pada waktu siang hari. Tapi bila menjelang malam, kamu akan kembali menjadi keong. Kutukan ini akan berakhir bila kamu bertemu dengan Raden Inu. Chandra Kirana telah dikutuk menjadi keong emas dan dibuang ke sungai hingga terdampar di desa Dadapan. Suatu hari, seorang nenek sedang mencari ikan dengan jala dan keong emas tersangkut dalam jalanya tersebut. Lalu keong emas itu pun dibawanya pulang dan ditaruh di tempayan. Oh, keong yang sangat cantik. Aku akan membawanya pulang. Setibanya di pondok, nenek itu meletakkan keong itu di tempayan. Lalu dia beristirahat sejenak di kursi. Sampai saat ini, aku belum juga mendapatkan ikan. Aku harus mencari ikan lagi. Kalau tidak mendapatkan ikan, aku mau makan apa? Nenek itu pun kembali mencari ikan di sungai. Kemudian Kirana berubah ke wujud manusianya. Loh, kenapa aku bisa di sini? Oh iya, tadi kan ada seorang nenek yang membawaku. Kasihan sekali nenek itu.
Untuk makan saja dia harus mencari ikan terlebih dahulu. Aku akan membuatkan makanan untuknya. Hingga menjelang malam, si nenek itu tidak mendapatkan ikan seekor pun. Kemudian, nenek tersebut memutuskan untuk pulang saja. Sesampainya di rumah, ia sangat kaget karena di meja sudah tersedia masakan yang sangat enak-enak. Si nenek bertanya-tanya pada dirinya sendiri, siapa yang mengirim masakan ini? Begitu pula hari-hari berikutnya, si nenek menjalani kehidupan serupa. Keesokan paginya, nenek ingin mengintip apa yang terjadi pada saat dia pergi mencari ikan. Nenek itu lalu berpura-pura pergi ke sungai untuk mencari ikan seperti biasanya. Lalu pergi ke belakang rumah untuk mengintipnya. Setelah beberapa saat, si nenek sangat terkejut karena keong emas yang ada di tempayan berubah wujud menjadi gadis cantik. Gadis tersebut lalu memasak dan menyiapkan masakan tersebut di meja. Karena merasa penasaran, nenek tersebut memberanikan diri untuk menegur gadis dan cantik itu. Siapakah kamu, wahai gadis yang cantik? Dan dari mana asalmu? Aku Chandra Kirana. Aku adalah putri kerajaan Daha yang disihir menjadi keong emas oleh nenek sihir utusan saudaraku karena merasa iri kepadaku. Kasihan sekali dirimu, nak. Nenek tidak tahu saudara macam apa saudaramu itu, hingga tega ingin mengutukmu. Tapi namanya manusia, kalau sudah cemburu, apapun akan dia lakukan. Ya sudah, sementara kamu boleh tinggal di sini, nak. Terima kasih, Nek. Sementara itu, Raden Inu Kertapati tak mau diam saja ketika tahu Chandra Kirana menghilang. Ia pun mencarinya dengan cara menyamar menjadi rakyat biasa. Nenek sihir yang mengetahui hal tersebut kemudian menyamar menjadi nenek tua biasa untuk menemui Raden Inu Kertapati dan berniat mencelakainya. Raden Inu Kertapati kaget sekali melihat seorang nenek tua yang mengetahui tujuannya. Ia menganggap nenek tua itu sakti. Raden Inu diberikan arah yang salah. Siapa kau? Tenang anak muda, aku akan menunjukkan arah ke desa Dadapan. Di sana kamu akan bertemu dengan Chandra Kirana. Dari mana kau tahu tujuan perjalananku? Siapa kau sebenarnya? Kau tidak perlu tahu siapa aku. Ikuti saja petunjuk yang kau berikan. Baiklah, terima kasih atas pertolonganmu. Setelah berjalan cukup jauh mengikuti petunjuk arah dari nenek tua, Raden Inu Kertapati tidak juga menemukan desa Dadapan. Di perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Diberinya kakek itu makan. Ternyata kakek itu adalah orang sakti yang baik. Ia menolong Raden Inu dari nenek sihir yang menyamar itu. Nak. Iya, Kek. Tolonglah, Nak. Sudah beberapa hari ini kakek tidak makan. Oh, ini Kek, ada sedikit makanan. Terima kasih anak muda. Janganlah kau mengikuti petunjuk yang diberikan nenek tua tadi. Dia sebenarnya adalah seorang nenek sihir. Dia memberikan arah yang salah padamu. Lalu, apa yang harus kulakukan, Kek? Berjalanlah mengikuti aliran sungai ini. Di ujung sana kamu akan menemukan desa di depan. Terima kasih, Kek. Saya akan melanjutkan perjalanan ini. Berhati-hatilah dalam perjalananmu, anak muda. Baiklah, Kek. Setelah berjalan berhari-hari, sampailah Raden Inu di desa Dadapan. Ia pun menghampiri sebuah gubuk yang dilihatnya untuk meminta seteguk air karena perbekalannya sudah habis. Di gubuk itu, ia sangat terkejut karena dia bertemu dengan Chandra Kirana. Akhirnya, sihir dari nenek sihir pun hilang karena perjumpaan itu. Di sana ada pondok. Mungkin aku bisa numpang istirahat di sana untuk sementara waktu. Dan setidaknya aku mendapat seteguk air. Aku merasa lelah sekali setelah berjalan sejauh ini. Permisi. Iya, sebentar. Bukankah kamu Chandra Kirana? Raden Inu, kenapa kamu bisa ada di sini? Ceritanya panjang. Sudah berhari-hari aku mencarimu. Sekarang, ayo Kirana pulang. Ayahmu sudah menunggumu. Terima kasih banyak karena kamu sudah menyelamatkanku. Siapa Kirana? Oh nenek, kenalkan ini adalah Raden Inu yang Kirana ceritakan waktu itu. Dia menjemput Kirana untuk pulang, tapi Kirana tidak tega meninggalkan nenek sendirian. Tidak apa-apa, Kirana. Pulanglah. Pasti
kamu merindukan keluargamu. Begini saja, nenek ikut kami ke istana dan hidup bersama kami. Akhirnya Raden Inu memboyong Chandra Kirana berserta nenek yang baik hati tersebut ke istana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.